warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat beserta salam semoga selama-lamanya tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua. Semoga kita ini termasuk khiyar umat, termasuk sebaik-baiknya umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wa syukurallah, ketika kita masih dipanjangkan umur, kita bertemu lagi di bulan Ramadan. Kita berdoa dari sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, berkatilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah bahwasanya kita ini sudah ada di bulan Ramadan. Baginda Rasul mengatakan, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alanna. Siapa saja orang yang merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk api neraka. Alhamdulillah, semoga kita ini termasuk orang-orang yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi ketika kita memasuki bulan Ramadan, bukan hanya bahagia dengan datangnya bulan Ramadan saja, tapi berarti kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah di bulan Ramadan ini. Salah satu perintah Allah di bulan Ramadan yaitu melaksanakan puasa. Dan dalam hal puasa ini kita bukan hanya ikut-ikutan. Ketika orang lain puasa, kita pun berpuasa. Tapi kita harus mengakui, meyakini bahwa puasa ini adalah perintah Allah. Salah satu daripada perintah Allah yaitu berpuasa. Bagaimana tata cara kita berpuasa? Apakah kita hanya ikut-ikutan? Ternyata tidak. Yang namanya ibadah itu memerlukan ilmu, baik sholat ataupun puasa dan sebagainya. Spesifik kita karena sekarang di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa, berarti biar puasa ini tidak hanya ikut-ikutan, kita harus mengetahui bagaimana tata cara berpuasa. Syarat rukun puasa kita itu harus hafal. Bagaimana dikatakan ibadah ketika kita tidak tahu syarat rukunnya? Karena dalam salah satu kaidah likulli syai'in ilman, setiap sesuatu itu adalah ilmunya. Termasuk kita puasa pun harus tahu ilmunya. Apa itu puasa? Yang membatalkan puasa apa saja? Syarat dan rukunnya puasa. Maka dari itu saya wasiat untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua orang muslim. Marilah kita di bulan puasa ini jadikan, bukan dipakai malas-malasan, tapi jadikan bulan puasa yang penuh berkah ini mencari ridho Allah, melaksanakan ibadah perintah Allah sesuai dengan ilmunya. Kenapa harus sesuai dengan ilmunya? Kita mungkin ketika kita kecil dulu sering mendengar di surau-surau atau di langgar-langgar suka dibacakan oleh anak-anak, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak atau tidak diterima. Maka dari itu, supaya puasa kita ini bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, berarti puasa
kita ini harus memakai ilmunya bagaimana tata cara berpuasa ini. Dan juga sekali lagi, puasa ini jangan sampai dijadikan alasan untuk malas-malasan. Kadang-kadang orang bilang tidurnya orang berpuasa menjadi ibadah. Itu bisa ditafsirkan multitafsir. Dalam artian, apa bedanya ketika seseorang yang mau tidur lalu dia berwudu? Nah, tidur dia itu sama dengan punya wudu. Kita pun demikian, dikatakan tidur kita ibadah itu karena kita tidurnya lagi berpuasa. Jadi jangan sampai disandarkan tidurnya saja menjadi ibadah. Jangan sampai dijadikan puasa ini malas-malasan. Tapi justru dengan berpuasa kita harus menjadi semangat. Bagaimana semangat mencari ilmu, bagaimana semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tema dalam hari ini, bagaimana puasa kita jangan sampai sia-sia, berarti puasa kita harus sesuai dengan ilmunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat dipanjangkan umur dan bertemu lagi di lain waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.